Ampun monggo Bu Harani. Nggih Bu. Monggo. Siapa ya? Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MM selaku Asesor Badan Nasional, yang terhormat Dr. Diah Ayundawati MPD selaku Asesor Badan Akreditasi Nasional, yang terhormat Ibu Pengawas SD, Ibu Am, yang terhormat Ibu Pengawas SD, Ibu Siti Aminah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Deket Agung Ibu Suharini, dan yang saya hormati Bapak Komite SDN Deket Agung, dan yang saya hormati Ibu Wali Murid SDN Deket Agung, dan yang saya hormati Bapak Ibu alumni SDN Deket Agung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Deket Agung. Pertama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan visitasi akreditasi SDN Deket Agung dalam keadaan sehat walafiat dan kurang suatu apapun. Amin. Kedua kalinya sholatullah wassalamullah, mudah-mudahan tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan bimbingan dan tuntunan beliaulah kita mengetahui mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, sambutan tim asesor Ban SM Jawa Timur. Yang kelima, penutup atau doa. Sebelum kegiatan akreditasi pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita semua membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua kegiatan akreditasi pada pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin semua dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Ibu Kepala Sekolah SDN Dekat Agung kepada Ibu Haja Suharini SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Laili Rahmawati, STP MMA, dan Ibu Dr. Diah Ayundawati, MPD, selaku Asesor Visitasi Akreditasi BAN FM Jawa Timur tahap 5. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Aminah SPD MPD selaku pengawas pembina SDN Dekat Agung. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Dekat Agung. Yang saya hormati perwakilan komite, wali murid, alumni, dan pengguna eksternal sekolah. Yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku, perwakilan siswa SDN Dekat Agung yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan inayahnya. Kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri acara visitasi akreditasi dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberi kita bimbingan dan suri toladan sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan dalam kesempatan ini saya mengucapkan sugeng rawuh. Selamat datang untuk Ibu Asesor dalam melaksanakan akreditasi di SDN Dekat Agung secara virtual. Ya, kalau melihat kendala teknis seperti itu, Bu, saya sebenarnya memilih untuk panjenengan rawuh. Saya sudah tidak konsen ini. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para undangan untuk bisa mendukung acara pelaksanaan penilaian pada hari ini. Harapan saya, ya cukuplah kendala di awal tadi. Selanjutnya, saat ini sampai nanti akhir penilaian tanggal 3 September 2022 bisa berjalan lancar tanpa Amin. Ibu Asesor, ini adalah pengalaman pertama saya selama menjabat sebagai kepala sekolah untuk melaksanakan akreditasi sekolah.
Saya bersama warga SDN Deket Akung telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi segala aspek maupun komponen yang diharapkan, dengan harapan semoga nanti bisa membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama. Walaupun visitasi ini berjalan secara online, namun saya sangat berharap semoga ada kesamaan atau sinergi dalam pemikiran dan pemahaman sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar, nyaman, dan menyenangkan, serta bisa menghasilkan yang sesuai harapan, yaitu bisa mempertahankan, Bu. Baiklah Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga nanti stakeholder yang ada di SDN Deket Akung. Perkenalkan, nama saya Suharini. Saya lahir di Lamongan, 15 November 1976. Alamat saya di Desa Kembang Bau, Kecamatan Kembang Bau. Jadi berjarak kurang lebih 10 km dari tempat dinas saya ini, Bu. Pangkat dan golongan saya pembina 4A. Saya pertama diangkat menjadi guru pada 1 Desember 1999 melalui jalur Ikatan Dinas D2 PGSD Unesa Surabaya. Tepat 20 tahun saya menjadi guru, kemudian dipromosikan sebagai kepala sekolah, dan mulai berdinas di SDN Deket Akung ini pada 18 Desember 2019. Dan alhamdulillah pada tahun pelajaran 2021-2022 lolos sebagai kepala sekolah penggerak sehingga bisa membawa SDN Deket Akung menjadi sekolah PSP atau pelaksana sekolah penggerak. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan stakeholder SDN Deket Akung dimulai dari guru kelas 1. Mohon maaf Bu, apa Berdiri aja, berdiri. Yang Ibu panggil kelihatan ya? berdiri. Ya. Untuk guru kelas 1 dipegang oleh Ibu Halimatus Sa'dia SPD, ASN Berserdik. Tugas tambahannya adalah sebagai operator BOS. Guru kelas 2 dipegang oleh Bu Eni Handayani SPD, P3K. Tugas tambahannya adalah sebagai pembina pramuka. Guru kelas 3 dipegang oleh Ibu Utpati Ningsih SPD SD, ASN Berserdik. Tugas tambahannya adalah sebagai bendahara BOS sekaligus pembina MIPA. Bendaharanya 2 ya berarti. Guru kelas 4 dipegang oleh Ibu Unggul Khairotin SPD, ASN Berserdik. Beliau adalah pengurus koperasi sekolah SDN Deket Akung sekaligus operator YouTube dan IG SDN Deket Akung. Guru kelas 5 dipegang oleh Bapak Tony Suyono SPD, ASN Berserdik. Tugas tambahnya adalah sebagai operator Dapodik sekaligus operator FB dan juga sebagai pelatih drum band. Guru kelas 6 dipegang oleh Ibu Fatim Emi Fahmida SPD, ASN Berserdik. Beliau adalah koordinator guru BK, juga pembina tahfidz SDN Deket Akung. Untuk guru PJOK dipegang oleh Ibu Haja Mulyani SPD, ASN Berserdik. Tugas tambahannya adalah sebagai pelatih petugas upacara dan juga
pengelola UKS SDN Dekat Agung. Selanjutnya Bapak Eko Wahyudi SPD P3K, beliau memegang bidang studi bahasa daerah. Tugas tambahannya adalah sebagai seksi dokumentasi untuk segala kegiatan yang ada di SDN Dekat Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Enis Ifakoda SPD P3K yang sekaligus tadi pembawa acara Ibu. Beliau adalah Kepala Perpustakaan SDN Dekat Agung dan juga tugas tambahnya adalah sebagai pelatih ekstra tari atau sebagai koreografer tari SDN Dekat Agung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Maria Ulfa SPD. Beliau statusnya adalah GTT tapi sudah lulus passing grade, tinggal menunggu formasi. Beliau memegang bidang studi SBK yaitu sebagai guru seni suara dan seni rupa, dan tugas lainnya adalah sebagai KTU atau tenaga administrasi SDN Dekat Agung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Rasmina SPD, beliau GTT kategori K2, memegang bahasa Arab, dan tugas tambahannya adalah sebagai pengelola kantin sekolah. Selanjutnya Bapak Ridwan, beliau statusnya PTT sebagai guru ekstra pramuka di SDN Dekat Agung. Selanjutnya Bapak Rawito, statusnya juga PTT, beliau sebagai penjaga sekolah. Yang terakhir yaitu Bapak Muhammad Thohir SPDI. Beliau baru saja bergabung menjadi keluarga besar kami. Beliau adalah P3K Berserjik. Beliau memegang bidang studi agama Islam sekaligus pembina tahfidz SDN Dekat Agung. Waalaikumsalam. Sekarang saya akan memperkenalkan komite wali murid, alumni, dan pengguna eksternal yang kami undang, Ibu. Untuk perwakilan dari komite, alhamdulillah ini Bapak Haji Nuryo Utomo SPD bisa mewakili ketua komite kami yang berhalangan hadir karena Ibu mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah Bapak Nuryo Utomo bisa untuk menghadiri acara ini. Beliau adalah dari unsur tokoh masyarakat Ibu, dan merupakan pensiunan KS SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mengundang Ibu Eko Septiani. Beliau adalah wali murid dari siswa kelas 2 dan termasuk wali murid yang sangat proaktif dengan segala kegiatan di lembaga kami. Waalaikumsalam. Saya juga mengundang alumni yang dihadiri oleh Ibu Yunastiti. Saat ini beliau mengajar PAUD, ya, dan sering sekali berkolaborasi atau bekerja sama dalam kegiatan dengan SD kami. Jadi ketika kegiatan-kegiatan itu kami biasanya menggandeng TK PAUD yang merupakan aset dari SD kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya juga mengundang pengguna eksternal, yaitu yang biasa menerima lulusan dari SD kami, yaitu perwakilan dari SMPN 3 Sugiyo yang diwakili oleh Bapak Muhammad Hilaluddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Demikian perkenalan dari kami. Sampun awal Bunda. Sampun. Mohon maaf tadi pengawas pembina kelewatan Ibu. Oh, iya. Iya, nah Ya, itu. perkenalkan Bajunya di kuning, samping saya kerudungnya hijau. ya, yang cantik Bu Haja Siti Aminah SPD MPD yang selalu setia membina kami. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bu Siti. Mohon maaf Bunda. Demikian perkenalan dari kami. Semoga menjadi awal tersambungnya silaturahmi ke depannya. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Agung, Dumateng Ibu Haja Suharini SPD MPD, kami sampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Asesor, sambutan dari Ibu Asesor, Dumateng Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MMA, Dumateng beliau kami persilakan. Bunda Dia aja ya. Oh, betul. Oke, Bunda Dia aja nanti di belakang saya. Oke. Sambutan dari asesor dari Ibu Dia Ayundawati MPD, Dumateng Ibu Dia Kawula Sumangkaragan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mitra saya Bunda Laili, yang terhormat Bu Suharini sebagai kepala sekolah, Ibu pengawas, Bapak komite, kemudian wakil orang tua, teman-teman semuanya lah yang ada di arena yang ada di SDN Deket Agung, ya. Saya berharap pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau pagi-pagi begini di hari pertama gitu kita memang masih melihat wajah-wajah tegang ya Bunda ya. Ya Bu. Nervous. Kan Bu Suharini saja nervous apalagi yang lain ini. Padahal saya yakin bahwa visitasi akreditasi ini sudah ditunggu lama. Kapan sih diakreditasi gitu kok gak cepet-cepet gitu ya. Karena apa? Karena persiapannya pasti sudah lama, nggih Bu. Nggih. Tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi bulanan ini. Nah, itu pun kadang itu ono belum bisa terrealisasi gitu nggih. Nah, tapi kita memaklumi itu semua. Tapi saya yakin bahwa apa yang menjadi usaha penjenengan semua itu akan membuahkan hasil. Karena katanya kan proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Jadi kalau prosesnya memang bagus, hasilnya insya Allah adalah bagus. Bapak Ibu sekalian, bahwa saya dengan Bunda Laili di sini adalah ditugaskan oleh Ban SM Jawa Timur ya. Jadi kita memang berputarnya di Jawa Timur. Oleh Ban SM Jawa Timur menjadi asesor untuk melakukan visitasi secara daring ya di 3 sekolah yang ada di Kecamatan Sugio juga ya ini ya. Sugio. Kecamatan Sugio di Kabupaten. Dari nama saling splatter, kena splatter itu. Yes, splatter. Yang satunya volumenya dikecilkan. Volumenya dikecilkan saja mungkin ya. Okay. Jadi kalau saya nama kecamatan itu di sana tuh wilayahnya sudah makmur.
nggih. Nah, sugih-sugih pisan. Nggih, Sugiyo. Kalau di sana Sugiyo terus. Amin. Oke. Ada kendala. Tapi kalau Sugiyo di tempat saya itu tetangga saya, Bapak Ibu. Jadi itu ada yang Pak namanya Sugiyo. ya, dia punya toko bangunan gitu Pak Sugiyo. Tapi memang ya sugih, betul itu. Dari namanya itu membawa berkah karena nama dari orang tua itu adalah punya arti. Diberi nama Sugiyo supaya dia menjadi orang yang berhasil sukses gitu ya. Sama dengan yang SDN 1 Deket Agung ini, SDN Deket Agung ya, yang berada di Kecamatan Sugiyo itu mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Jadi masih mencairkan suasana saya. Kelihatan masih tegang juga ini, belum sampai tawanya juga masih tipis-tipis gitu, ya. Tapi ya memang ini lumrah biasalah terjadi di mana-mana. Saya pun pernah mengalami hal seperti ini karena saya pernah berada di posisi panjenengan ketika sekolah saya juga diakreditasi. Lemburnya sampai 3 bulan. Kadang kertas lembar tuh jadi masalah. Saya sudah bikin ini hilang. Nah, seperti itulah. Sama seperti teman-teman juga seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jadi visitasi yang kami lakukan dari Ban SM ini sebenarnya adalah melihat kelayakan sekolah, ya, kelayakan sekolah, ya, dalam mengelola pendidikan ini. Apakah sekolah ini layak, ya, layak disebut sebagai sekolah yang memberikan pelayanan minimal, paling tidak adalah minimal. Jadi ada standar-standar pelayanan minimal yang harus dilakukan atau diberikan sekolah kepada siswa dan kepada masyarakat. Kalau pelayanan minimal ini sudah dilakukan, berarti sekolah ini dianggap layak. Namun kalau pelayanan minimal ini belum bisa dipenuhi, maka sekolah ini tidak layak atau nanti mendapatkan TT atau tidak terakreditasi. Namun saya percaya karena SDN Deket Agung ini kemarin sudah dapat A ya, Bunda ya. Ini PR-nya Bu Suharini ini memang berat ini mempertahankan 90 berapa ini. Susut 5 kilo Bu ini. Oh, susut 5 kilo. Waduh. Apa akreditasi terus saja biar langsing Bu? Iya. Nah, berarti diperpanjang sampai 5 hari. Ini Bapak Ibu nggih, jadi kita itu tugasnya menilai kelayakan itu pertama. Bagaimana caranya? Yaitu kita melakukan visitasi. Sekarang visitasi memang secara daring. Jadi dalam visitasi ini nanti kita akan mengklarifikasi, mengkonfirmasi dokumen-dokumen yang penjenengan unggah di Sispen ini. Walaupun setelah kita lihat bahwa banyak dokumen di Sispena yang tidak bisa kita buka. Jadi di sini not fun ya. Itu banyak sekali. Nah, ini mungkin kekeliruannya adalah pada waktu penjenengan mengupload itu tidak memilih yang publik, tapi yang pribadi. Ya, sehingga atau filenya kebesaran, Bu. Atau filenya kebesaran. Kalau filenya besar itu bisa masuk tetapi tidak bisa dibuka. Nah, itu jadi ini tadi sudah Bunda Le sudah banyak sekali. Kira-kira yang bisa kita lihat itu hanya 5% ya Bun ya. Iya. Ya nanti ini filenya bisa dikirimkan ke Bu Suharini untuk dilengkapi. Untuk operatornya nanti mohon file-file ini nanti diperbaiki, dikirim lagi ke kita, tapi di Google Drive ya, di Google Drive aja supaya nanti kita tidak penuh HP kita ya. Jadi itu, jadi banyak sekali yang tidak bisa kita buka itu ya. Jadi karena banyak sekali dokumen yang tidak bisa kita buka, maka dalam visitasi nanti kita akan mengklarifikasi, mengkonfirmasi, mencari data
Nah, kita mencari data, menggali data itu dengan 4 cara. Ya. Karena visitasi sekarang, akreditasi sekarang itu adalah berbasis kinerja, bukan hanya berbasis dokumen. Kalau dulu berbasis dokumen, pokoknya dokumennya sudah lengkap, itu sudah bagus. Nah, sekarang adalah berbasis kinerja. Walaupun dokumennya sudah lengkap, tapi kalau dokumen ini tidak dilaksanakan, dokumen ini tidak ada evaluasinya dan tidak ada tindak lanjutnya, maka juga tidak akan mendapatkan nilai maksimal. Sehingga memang PR-nya Bu Suhari ini berat sekali, ya. Karena untuk mencapai nilai A itu minimal harus 91. Angka 91 memang sangat-sangat berat untuk dicapai. Tapi saya percaya kalau penjenengan semua itu kolaborasinya itu bagus, kerjasamanya bagus, teamwork-nya itu berjalan dengan baik, maka kriteria atau nilai A itu bukan suatu yang mustahil. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan menggali informasi ini dengan 4 cara. Yang pertama adalah dengan telaah dokumen. Kita membuka dokumen-dokumen yang sudah penjenengan unggah di Sispena. Namun dokumennya masih banyak yang belum bisa kita buka. Jadi yang pertama telaah dokumen. Kemudian yang kedua adalah dengan observasi. Jadi observasi karena ini daring, nanti kita juga akan menggunakan teknik-teknik tertentu. Bagaimana kita seakan-akan kita berkunjung ke sana. Jadi nanti akan kita beritahukan bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan wawancara. Sesi wawancara inilah nanti yang paling dominan pada waktu kita visitasi daring ini. Jadi kita akan mewawancarai, satu adalah kepala sekolah, kedua adalah komite sekolah, kemudian yang ketiga adalah murid, guru, ya, kemudian muridnya, ada juga alumni, ya, atau juga ada yang lain, monggo. Ini akan menambah perbendaharaan atau inventarisasi kita tentang data yang ada di sekolah penjenengan. Kemudian cara yang keempat adalah dengan angket. Nanti anak-anak nanti akan diberikan link tentang angket tentang bullying. Nanti linknya akan dibagikan oleh Bunda Laili, anak-anak mohon dipersiapkan. Nanti jadi anak-anak itu mengisi instrumen yang ada di link itu, kemudian langsung kirim. Nah, ketika penjenengan anak-anak nanti mengirim, itu yang merekam Sispena, bukan kita. Jadi hasilnya itu kita tinggal melihat di situ. Berapa anak yang sudah kemudian apa hasilnya. Jadi di sekolah itu terjadi bullying atau tidak. Kalau visitasi secara luring, kan kita bisa keliling kemana-mana, bisa tanya anak. Jadi tidak hanya, kadang itu apa kata guru dan apa kata anak tidak sama. Ini sering seperti itu. Ya, namun dengan daring pun seperti ini, insya Allah Bunda Laili ini jagonya kalau disuruh menggali yang kayak gitu. Ya, anak itu tidak bisa berbohong, ya, tidak bisa berbohong, dan saya yakin melihat kondisi daripada SDN Deket Agung ini, insya Allah ya, apalagi Bu Suharini ini sudah terpilih menjadi kepala sekolah penggerak. Oke. Jadi sekolah penggerak itu bukan dilihat dari besar kecilnya sekolah, bukan dilihat dari maju tidaknya sekolah, bukan dilihat dari lengkap tidaknya sarana prasarana, tetapi dilihat dari kepala sekolahnya. Jadi sekolah penggerak itu melekat pada diri kepala sekolah. Umpama kepala sekolahnya dipindah, berarti SD ini tidak akan mendapatkan predikat sekolah penggerak, tetapi sekolah yang dituju oleh Bu Suharini ini yang jadi sekolah penggerak. Oke kan? Nah, tetapi karena sekarang Bu Suharini kan sudah di SD Deket Agung,
Ya. Berarti siap selama 4 tahun ke depan Bu Suhari ini tidak mungkin dipindah. Itu. Nah, karena saya sendiri menggeluti tentang sekolah penggerak, jadi saya sebagai fasilitator di sekolah penggerak. Jadi sedikit banyak tahu. Maka dari itu nanti kita mungkin akan diskusi tentang kurikulum penggerak. Nah, alhamdulillah bahwa sekolah ini sudah dipilih sebagai sekolah penggerak, akan mendapatkan pelayanan-pelayanan yang lain yang tidak dimiliki oleh sekolah yang bukan sekolah penggerak yang mandiri berbagi. Ya, mandiri berbagi kan ya, kalau ini kan pilot project. Kalau sekolah-sekolah lain mungkin kebanyakan adalah mandiri berubah. Ya, atau sedikit juga yang ada mandiri belajar. Namun sebagai sekolah pilot project di sini, bahwa SDN Deket Agung ini adalah merupakan pilot project, sehingga akan mendapatkan bimtek-bimtek gitu ya, jadi pelatihan-pelatihan komitenya, jadi komite sekolah di sini, komite sekolah penggerak itu kan tidak sama dengan komite sekolah ya, jadi komite sekolah penggerak kan ada kepala sekolah, ada pengawas dan ada guru di situ. Ini dilatih di drill ini. Nah, untuk sekolah-sekolah penggerak seperti di SDN Deket Agung ini mendapatkan berkah ya. Nanti pasti ada fasilitas-fasilitas tertentu yang akan didapatkan bantuan dana juga. Karena ini nanti menjadi modal penjenengan untuk wawancara pada hari ini. Saya yakin Bu Suhari ini pengetahuan juga sudah sangat-sangat luas. Saya pun nanti juga akan belajar dari teman-teman. Okay. Jadi kemudian saya dan Bu Dalaili di sini tugasnya adalah memotret, ya, memotret sekolah ini. Jadi apa adanya akan kita laporkan, karena kita laporannya nanti mendetail banget ini. Makanya saya meminta dikirimi bagaimana rata-rata rapotnya, bagaimana prestasinya apa saja. Kita harus sedetail itu ya, menyebutkan. Nanti belum hasil-hasil karya anak. Nanti saya juga menginginkan itu. Jadi hasil karya anak itu apa saja sebagai karya kreasi dan inovasinya anak. Itu kita uraikan satu demi satu. Maka dari itu mungkin walaupun nanti selesai kita visitasi, kita tetap akan berkomunikasi. Kalau ada hal yang kurang kita pasti terus menghubungi. Nah, ini kok semakin tegang ya saya bilang gini. Kok wangel gitu ya. Wangel ya visitasi sekarang gitu mungkin seperti itu. Tidak Bapak Ibu, kita nyantai saja lah ya. Kita nyantai, kita bincang-bincang saja. Apa yang kita tanyakan dijawab. Kalau enggak bisa ya rasa dijawab, gitu saja lah. Nanti jadi enggak usah dipikir yang terlalu apa ya, terlalu serius. Ya serius, cuma jangan sampai itu membebani Ibu Bapak. Saya yakin penjenengan itu sebelum selesainya visitasi ini pasti tidak bisa tidur nyenyak, apalagi kepala sekolah. Ya toh Bun? Enggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Pertama sebelum kita ketemu secara virtual begini, pasti yang namanya asesor itu kesannya aduh, asesorku tuh kayak opo sih gitu. Tambah ibu-ibu tuh cerewet itu, nanti tegas, aduh begini itu mindset seperti itu ternyata masih melekat. Jadi mindset asesor yang keren, asesor yang apa ya, garang gitu masih melekat itu di semua sekolah. Nah, di sini kami berusaha untuk mencairkan suasana ini supaya tidak tegang, tapi kelihatannya masih tegang juga ini. Santai saja lagi, santai saja kita gitu tidak pasang tanduk kan di sini ya. Jadi kami berdua ini sebagai ibu saja ya. Ibu tuh ya kadang ya begitulah mungkin nalurinya lain dengan Bapak. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa bekerja sama dengan baik sehingga proses ini bisa kita lalui dengan lancar, dengan baik, sehingga nanti hasilnya itu juga akan sesuai dengan harapan penjenengan semua. Kita tepuk tangan dulu sudah untuk mencairkan suasana ya. Sudah ngelok-ngelok boyok dulu gak popo wis. Saya tuh seminggu loh ini duduk manis begini.
Itu boyok ya kerasa kaya nang mburi boyok saya itu sekarang. Sampai jam 1, jam 2 malam ya. Betul, saya tuh mengerjakan laporan sampai jam 2 pagi tadi. Jam 2 baru saya tidur. Begitulah kerja asesor itu. Jadi karena kita membuat laporan demikian banyak dan demikian mendetail. Jadi kalau berulang-ulang kita minta ini, ya kami mohon maaf sekali. Karena itulah tuntutan yang harus kami upload, yang harus kami setorkan, yang harus kami ulas. Tuh. Jadi misalnya kita mendapatkan nilai C, apa alasannya? Panjang lebar sudah. Nilai B, nilai A. Buktinya apa? Nah, itulah yang akan kita jabarkan di dalam suatu laporan. Walaupun jadinya nanti hanya 1 atau 2 lembar, tapi prosesnya sangat panjang. Gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini lancar dan menghasilkan sesuai dengan harapan penjenengan semua. Ini Ibu pengawas nggih. Ibu pengawasnya ini Bu, saya juga pengawas nggih Bapak Ibu. Saya sehari-hari adalah sebagai pengawas di SMP, tapi tingkatnya SMP. Jadi kita teman ya Bunda Siti. Nggih. Mudah-mudahan ini awal silaturahmi kita. Yang penting di sini kita bukan penilaiannya, bukan visitasinya, tapi kami bisa mendapatkan saudara baru. Jadi kalau saya ke Lamongan, nanti saya tinggal ngebel Bu Syahrini saja. Bun, saya di Lamongan, Bun. Siap, Bu, siap. Saya di Lamongan, Bu Siti, saya mau mampir. Nah, begitu. Itu yang penting ya, dapat saudara baru. Itu katanya kalau menjalin silaturahmi dapat memperpanjang umur. Ya. Ya semoga kita semua sehat ya. Suatu saat nanti, nah ini ada yang mau ke rumah, seneng ini saya. Kalau sampai ada yang datang ke rumah ke Surabaya atau ke Blitar, monggo, pintu saya terbuka. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Laili menambahkan? Oke, sedikit nambahkan ya Bu hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang berhormat semua yang ada di situ ya, Ibu Kepala Sekolah, pengawas, komite, wali murid dan semua Bapak Ibu. Mungkin biar nggak tegang, saya apresiasi dulu. Saya barusan sudah nginceng IG, nginceng YouTube. Wah, luar biasa, bagus. Ya, bagus, top dah, top. Ya, untuk IG sama YouTube-nya. Nah, gitu dong ya, wajahnya wajah relax ya. Itu. Nah, hanya saja pada saat kemarin kita membaca DU, terus terang kami rada gimana gitu ya, karena DU yang Bapak Ibu unggah itu mayoritas itu page not found. Nah, page not found ini bisa ada 2 kemungkinan, terlalu besar file atau bagaimana ya. Jadi mungkin pengalaman nanti saat mengunggah dokumen, walaupun tertulis terunggah, itu cek dulu. Cek lagi. Cek dulu terunggahnya itu sudah muncul belum? Gitu ya. Jadi sudah muncul belum? Nah, di sini saat saya membaca DU mayoritas itu enggak ada. Jadi page not found bisa jadi itu terlalu besar. Jadi ada beberapa batasan saat kita mengunggah itu harus di bawah 200 MB ya kalau nggak salah. Berarti kalau besar itu harus dikompres. 200 total itu pun ya. Tidak ya, 200 MB enggak per file. Sehingga harus dikompres pakai resize file of PDF atau apa aja sehingga file itu diperkecil. Nah, ini sehingga biasanya kalau visitasi ini kita sudah membaca dari DU sekolah itu semuanya. Tapi karena mayoritas page not found, maka kami belum bisa mengetahui gambaran secara umum SDN Dekat Agung itu seperti apa. Kalau di YouTube sama IG kan hanya gambar sama video ya, sehingga dokumen-dokumen itu belum kita dapatkan. Nah, satu hal lagi saran nanti pada saat di YouTube itu mungkin dengan cara men-share setiap upload IG atau YouTube itu ke wali murid sehingga followernya lebih banyak. Nah, sementara ini kan followernya masih belum begitu banyak, padahal yang diupload bagus-bagus.
Yang di-upload bagus-bagus ya, kegiatan siswa, lomba, minat bakat, macam-macam bagus-bagus. Nah, tetapi followernya kurang, mungkin ada trik untuk meningkatkan, yaitu di-share di grup walas ya ke orang tua, sehingga masing-masing orang tua itu like atau subscribe ya, sehingga nanti follower dari apa namanya IG ataupun YouTube-nya itu bisa meningkat. Tapi sudah oke ya, sudah bagus ya. Jadi mungkin itu nanti akhirnya dokumen-dokumen yang ada pada DU yang kita belum baca ya kita minta dikirimi, karena mau nggak mau karena kita harus mengkaji, walaupun tadi Bu Dia sudah menyatakan bahwa akreditasi di sekarang ini adalah berbasis kinerja. Tetapi sebelum kita tahu kinerja kan juga tetap kita lihat dokumen seperti apa, tetapi lebih fokus ke kinerja. Apakah itu benar-benar dilakukan, prosesnya benar tidak, outputnya bagaimana, usernya bagaimana. Mungkin kita banyak di wawancara nanti akan mengetahui itu semua. Mungkin itu ya tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama dia. Yang jelas biar nanti visitasinya enak, lancar dan terbuka. Sekarang yang tegang-tegang itu dikendorin dulu aja, dikendorin dulu. Nanti kita enak-enak aja. Jadi kalau ada ya monggo dijelaskan, kalau enggak itu kenapanya gitu aja, santai aja, sehingga nanti tujuan akreditasi ini yang dilaksanakan secara daring sesuai dengan yang diharapkan. Berarti kan nilainya sudah A sebelumnya. Ya mudah-mudahan tadi sesuai dengan yang diharapkan, tetapi kita menilai kan berupaya memaksimalkan penilaian kita dengan berbagai cara, wawancara, angket, dokumen, ya melihat proses dan sebagainya. Jadi mungkin itu mohon bantuannya selama 2 hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa menilai dengan benar sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu saja tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf sebelumnya Ibu Asesor, untuk cek unggahan berkas itu insya Allah sudah kami lakukan, bahkan tidak 1 kali ya. Tetapi terima kasih atas masukannya, kami akan tetap berupaya untuk melengkapi kalau memang belum terbaca kenyataannya. Atau si spenanya lagi error ya Bu saat munggah? Tidak Bu. Ya. Mungkin ya ukurannya kebesaran itu. Nggak apa-apa, nanti tetap dikirimkan aja Bu, kami tetap akan kaji itu semua. Google Drive aja. Dalam bentuk Google Drive ya Bu. Oke, siap Bu. Kami akan nanti menindaklanjuti dengan mengirimkan ke Google Drive. Ya. Saya juga sangat percaya dengan kapasitas panjenengan sebagai asesor. Saya yakin bahwa panjenengan akan menilai sesuai dengan kenyataannya, tapi ya itu tadi tetap mohon dimaklumi apabila ada sedikit atau kurang yang dari standar untuk diberi kemurahan Bu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari tim asesor Ban SM dumateng beliau Ibu Dr. Laili Rahmawati dan Ibu. Suaranya kecil banget ya? Iya, kecil. Dumateng beliau berdua kami sampaikan banyak terima kasih. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Dumateng Pak Tohir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Allahumma sholli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad Amin. wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim ala Amin. wa sholli wa sallim ala Amin. 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 Ya Allah, ya Allah. Hmm. Ya Latif, ya Karim, ya Rauf, ya Aziz, ya Allah. Alladhi yarhamu wa yaghfiru. Ya Amin. Rahman, ya Rahman, ya Rabbul Insan, ya Rabbul Amin. Allah. Wa yasjudu wa qulubihim wa barakatihim wa karamatihim Amin. wa walihim wa qad hakbi Amin. Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin. wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ukir Amin. alaihi bisyiddi wasyafat wal wafat bil Amin. aqwal wal afrad wal aqwal waj'alna tasyiddiqi wal qadar bil rahman Amin. wal malak wa sabbitna inda jibal Amin. wa barik lana syarafal iman Amin. sallallahu alaihi wasallam fid daril ma'in Amin. wa bidalalat an-nabi wa zikr karim هذا بشفاعة حبيبك الكريم الرحيم Amin. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا Amin. وترحمنا لنكون من الخاسرين ربي أنا Amin. سلمي دخل شرك وخرج مخرج الشرك وعلى Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا Amin. وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا Amin. إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Amin. واغفر علينا شرور المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة Amin. وأدخلنا Amin. الجنة مع الأبرار وأعدنا Amin. يا عزيز يا غفور يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan akreditasi pada pagi hari ini, saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada yang kurang berkenan di mana Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kita lanjut ke paparan kepala sekolah dulu baru breakout nggih. Nggih. Nggih, pemaparan profil sekolah dulu. Nggih, biar enak. 10 sampai 15 menit gitu. Baru Masih breakout. 15 menit lah. Nggih. Tampilan awal sih. Sing direvisi lho. Saya lihat dulu. Semua kan sudah puas ya. Sudah.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kecil banget Bu Rini, Bu Halini. Bisa diperbesar suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang rencana pengembangan, sistem tata among, dan sistem pengelolaan serta capaian dari SDN Deket Agung. Saya mulai dari kondisi gedung SDN Deket Agung. Ibu, SDN Deket Agung mempunyai 3 lokal, yaitu yang menghadap utara atau sesuai dengan gapura masuk, itu ada 4 ruang, yaitu yang paling timur kantin, sebelah baratnya itu ruang kelas 2, di baratnya lagi ruang kelas 1, kemudian di barat itu kami sekat sebagai gudang separuh dan sebagai ruang BK dan komite. Untuk gedung yang menghadap ke barat itu ada 2 lantai, yang keseluruhan ruangnya itu ada 6. Untuk ruangan yang berada di bawah, paling utara kami pergunakan untuk UKS, perpustakaan, dan IT, ruang IT ya. Ukurannya untuk masing-masing rumah itu luas Bu, ya, sekitar 7 kali 7 meter, sehingga walaupun disekat itu tidak tumpah. Ya, tetapi kami juga mengantisipasi untuk ruang perpustakaan, apabila anak-anak kurang nyaman untuk membaca di dalam, maka baru saja kemarin itu kami buat ruang terbuka, ruang baca terbuka di depannya perpustakaan gitu, dan juga sekaligus membuat gazebo sehingga anak-anak bisa lebih nyaman untuk membaca. Kemudian di sebelah selatannya perpustakaan adalah kantor utama. Di situ terdiri dari ruang tamu, kemudian di belakangnya ruang tamu ada ruang kepala sekolah, dan separuh ruangannya nanti itu adalah ruang guru. Dan sebelah selatannya itu digunakan untuk ruang kelas 3. Sedangkan untuk di lantai 2 itu digunakan kelas 4, 5, dan kelas 6. Oh ya, tadi untuk gedung yang menghadap utara, sebelahnya kantin itu ada kamar mandi ya. Di situ kamar mandi ada 3 ruang, yaitu 1 untuk Bapak Ibu guru, yang 1 untuk siswa perempuan, dan yang 1 untuk siswa laki-laki. Sedangkan gedung yang menghadap ke timur atau berhadapan dengan gedung yang lantai 2 itu adalah sebenarnya ruang serbaguna, tapi kita manfaatkan untuk ruang ibadah atau musola karena kami belum mempunyai musola. Bisa menampung, kapasitasnya bisa 100 orang, besar. Next, ini tadi perkenalan dari saya. Tadi sudah saya sampaikan. Di sini hanya agar tertulis gitu saja ya Bu ya. Next. Selanjutnya adalah tentang profil sekolah SDN Deket Agung. SDN Deket Agung beralamatkan di Desa Deket Agung, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan.
merupakan satu sekolah di antara 4 sekolah di desa ya. Jadi satu desa dekat Agung itu ada 4 lembaga itu. Yang ketiga itu berbasis Madrasah Ibtidaiyah atau MI, dan SDN dekat Agung adalah satu-satunya SD negeri ya. Tapi walau demikian dilihat dari jumlah murid, sekolah kami masih mendominasi atau paling banyak. Di SDN dekat Agung ada 6 rombel dengan jumlah siswa keseluruhan saat ini 97 siswa. SDN dekat Agung itu paling awal berdiri di antara lembaga yang lain yang ada di desa, yaitu berdiri sejak tahun 1954 dan lumayan luas, yaitu dengan luas 1.800 meter persegi. Namun merupakan tanah desa, jadi bukan tanah pemerintah tapi tanah desa statusnya. Jarak sekolah kami dari pusat kota kurang lebih 25 km. Next. Visi misi SDN dekat Agung, visinya adalah terwujudnya sekolah berprestasi berdasarkan impact dan impact yang berwawasan anti korupsi dan serta berwawasan lingkungan. Misi sekolah mengembangkan sikap dan perilaku yang religius baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan serta demokratis. Menyiapkan tamatan yang memiliki keunggulan dalam prestasi, kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, serta berwawasan anti korupsi. Mewujudkan pendidikan untuk menjaga daya dukung melalui tindakan pelestarian, pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan sehingga tercipta kondisi belajar yang nyaman dan produktif. Membangun citra sekolah sebagai lembaga terpercaya masyarakat. Tujuan sekolah menambah dan meningkatkan kualitas sarana belajar untuk memenuhi standar pembelajaran. Menyediakan dan menyusun materi bahan ajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Meningkatkan kompetensi pedagogik, vokasi, dan aspek lingkungan bagi tenaga pengajar. Mengembangkan kurikulum berkarakter dan berbudaya lingkungan secara terintegrasi. Peningkatan kualitas lingkungan sekolah untuk mewujudkan green and clean and healthy. Mengembangkan sistem pendidikan untuk menghasilkan tamatan yang kompeten, berwawasan anti korupsi, dan peduli lingkungan hidup. Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan pelestarian, pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah data guru SDN dekat Agung. Tadi sudah saya perkenalkan di awal. Jadi saya resume saja, untuk jumlah PNS-nya ada 8, kemudian P3K-nya ada 4, dan GTT-nya ada 2, serta PTT-nya ada 2. Semua sudah berkualifikasi pendidikan S1 linier. Ya, dengan 8 sudah berserdik. Demikian untuk tenaga pengajar. Next. Untuk tenaga kependidikan tadi sudah saya sebagai kepala sekolah, kemudian Pak Ridwan, PTT selain sebagai pengajar ekstra pramuka juga membantu dalam perlengkapan sekolah. Juga ada Pak Rawito sebagai penjaga sekolah. Next, ini adalah kegiatan pembiasaan di SDN dekat Agung. Di situ ada upacara bendera. Ya, upacara bendera itu kami laksanakan setiap hari Senin
dan juga pada perayaan Hari Besar Nasional. Untuk hari Senin itu pesertanya adalah semua guru dan tenaga pendidikan dari SD maupun dari TK, dan juga pesertanya ada dari siswa SD kelas 1 sampai 6 dan juga siswa TK PAUD. Untuk petugas upacaranya itu kami jadwalkan bergantian, yang menjadi petugasnya adalah kelas 4, 5, dan 6. Jadwalnya sudah tersusun. Untuk pembinanya pun demikian, kami jadwalkan, jadi tidak selalu saya sebagai kepala sekolah. Dan khusus untuk upacara hari besar yang menjadi petugasnya itu adalah Bapak Ibu Guru. Demikian yang kami lakukan berkenaan dengan upacara bendera. Selanjutnya untuk kegiatan jamaah sholat duha dan zuhur. Kalau jamaah sholat duha itu kita laksanakan untuk semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan terjadwal. Dan untuk sholat zuhurnya itu dilaksanakan kelas 4, 5, dan 6. Di sampingnya itu ada foto Jogo Rekol ya. Jadi setiap hari itu sudah kami jadwalkan untuk piket Jogo Rekol. Dalam setiap harinya ada yang 2 sampai 3 orang, sudah ada jadwalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu Guru yang tidak piket tapi bisa datang pagi untuk bergabung dalam menyambut kedatangan anak-anak. Jogo Rekol ini dilaksanakan sejak pukul 6 pagi. Selanjutnya pembiasaan Yasin dan Istighosa itu kita laksanakan setiap hari selain hari Senin. Jadi anak-anak membaca Yasin, Istighosa, dilanjutkan doa sebelum belajar. Itu kita laksanakan setiap hari, dipimpin oleh Bapak Guru Agama, kemudian didampingi oleh Bapak Ibu yang kebetulan saat itu berpiket Jogo Rekol dalam mengkoordinir anak-anak. Selanjutnya pembiasaan yang lainnya ada senam bersama, di situ dilakukan setiap hari Selasa. Jadi setelah Istighosa, kalau hari Selasa senam bersama dari kelas 1 sampai kelas 6. Dipandu oleh ibu guru olahraga ya, jadi ibu guru kita juga update dengan senam-senam terbaru, aktif mengikuti pelatihan senam-senam yang baru. Kemudian ada pembiasaan Jumat bersih. Ya, jadi pada hari Jumat kita juga meluangkan atau menjadwalkan anak-anak untuk bersih-bersih lingkungan. Untuk literasi kami jadwalkan pembiasaannya di hari Rabu dan hari Kamis. Jadi sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya ada pembiasaan jalan-jalan bersama. Ini kita laksanakan biasanya pada hari Sabtu Minggu keempat. Ya, alhamdulillah sekolah kami ini dikelilingi oleh tempat-tempat wisata, Ibu. Ya, jadi semoga nanti ibu-ibu berkesempatan untuk bisa datang ke sini ya. Karena sekolah kami itu dekat dengan 4 wisata sekaligus. Ya, cukup ditempuh dengan hitungan menit dan jalan kaki. Di situ ada wisata edukasi Gondang Outbound, itu yang paling sering kita kunjungi. Di situ ada mini zoo-nya, ada permainan anak-anak dan lengkap. Dan alhamdulillah meskipun sebenarnya masuk ke situ bertiket ya 25.000, tapi karena miliknya Deket Agung, Desa Deket Agung, jadi untuk anak-anak Deket Agung itu free, dikasih free sama gurunya, enggak usah bayar. Yang dekat juga yaitu ada Sendang Bawono, itu wisata desa, jadi ada sumber air berupa sendang, tapi di situ juga dibangun kolam renang, jadi anak-anak bisa berenang di situ. Tidak usah berenang jauh-jauh ya. Lingkungan Desa Deket Agung itu hutan jati, jadi sejuk gitu, dingin, sumber airnya juga lancar.
wisata yang dekat lagi yaitu Waduk Gondang. Di situ ada waduk seluas 6,6 hektar. Ya, saya pertama dinas di sini juga mencoba untuk mengelilinginya, Bu. Mengelilingi waduk itu pakai perahu motor dengan biaya 15.000 per orang. Dengan pemandangan yang sangat bagus. Di samping Waduk Gondang itu ada juga wisata Gondang Park namanya. Di situ ada wisata swafoto dan juga perkemahan. Anak-anak kemarin juga itu juga berkesempatan untuk berkemah di sana. Next. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler dari SDN Deket Agung. Jadi di Deket Agung ada ekstrakurikuler pramuka yang menyanyi, baik menyanyi tunggal maupun paduan suara. Ada ekstra drum band, ada ekstra tari dan takbir. Untuk ekstra itu untuk ekstra yang saya pampangkan itu dilaksanakan atau difokuskan di hari Sabtu, kecuali ekstra Banjari dan MTQ itu kita laksanakan di hari Senin, Selasa, Rabu dengan mendatangkan pelatih yang kompeten dari luar ya. Jadi yang untuk selain MTQ dan Banjari itu pelatihnya dari Bapak Ibu guru sendiri. Ya, dan untuk menyanyi tunggal khususnya itu hampir setiap tahun dipercaya Kecamatan Sugiyo untuk mewakili lomba di tingkat kabupaten. Itu mungkin alasannya karena di sini ada pelatihnya, ada Bu Ulfa dan juga ada Pak Tony yang mengiringi piano. Ya. Itu jadi setiap tahun kita mewakili Kecamatan Sugiyo dalam rangka lomba menyanyi tunggal. Ini adalah kegiatan tahfidz Quran. Ini merupakan unggulan kami ya dalam rangka kami tidak ingin kalah bersaing ya dengan lembaga lain yang ada di Deket Agung mengimbangi, apalagi 100% dari siswa-siswi kami beragama Islam. Itu kemudian masyarakatnya juga agamis. Ya, jadi kami istilahnya ingin menjadi SD plus dengan pembelajaran agama yang juga menjadi prioritas. Selanjutnya ini adalah sistem tata among di sekolah kami, yaitu dalam rangka memelihara efektivitas peran serta dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penyelenggaraan kegiatan, maka kami berbagi tugas dan membagi struktur kepengurusan, yaitu yang ada misalnya adalah pembagian tugas pengajar, ada kepengurusan komite, ada kepengurusan kelas dan paguyuban kelas. Juga ada kepengurusan dalam perorganisasian perpustakaan. Selain yang kami tampilkan dari struktur organisasi yang ada itu, ya dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan selalu kami musyawarahkan dalam susunan kepanitiaan melalui rapat agar kiranya dengan pembagian tugas atau tata among tersebut bisa tercapai apa yang kita rencanakan dan dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama yang kami lakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan atau tercapainya visi misi dan tujuan sekolah, kami mengadakan MUZU, diantaranya adalah dengan kepala desa, kemudian dengan Puskesmas dan bidan desa, dan juga MUZU dengan komite sekolah.
Selanjutnya adalah tentang sistem pengelolaan sekolah. Sesuai dengan apa yang diamanahkan mulai tahun ini, kami menggunakan kurikulum KOSP dan alhamdulillah kemarin kita tidak libur Ibu. Jadi selama anak-anak libur semester 2 itu kami full 2 minggu untuk merumuskan KOSP ini yang juga dikemas dalam acara IHT. Dan alhamdulillah kemarin sebelum ajaran baru kami sudah mendapatkan persetujuan untuk kurikulum ini oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lamongan. Ini adalah rapot pendidikan kami ya yang merupakan acuan bagi kami dalam menyusun program sekolah. Rapat pendidikan tahun kemarin yang tentu saja untuk yang blok merah menjadi prioritas atau perhatian khusus kami agar kiranya bisa untuk minimal berubah menjadi kuning. Kita melakukan perbaikan di situ. Dan untuk yang di blok kuning ya juga kami berupaya untuk tahun ini bisa berubah menjadi hijau dengan segala daya upaya yang kami lakukan untuk itu yang tertuang atau kami programkan dalam program sekolah. Ini adalah jadwal pembelajaran. Jadi untuk tahun ini kelas 1 dan kelas 4 adalah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan untuk selain kelas 1 dan 4 menggunakan K13 dengan jadwal yang sudah tersusun sebagaimana terpampang. Ini adalah kegiatan supervisi akademik, jadi ada program yang sudah kami rencanakan untuk mendampingi pembelajaran Bapak Ibu guru, baik guru kelas maupun guru mapel, yang terjadwal Ibu, yang pasti dalam satu semester itu 1 kali kami melakukan pendampingan, tetapi terkadang juga insidental, maksudnya ketika saya merasa perlu untuk ada waktu dan perlu untuk mengikuti pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas, maka saya akan mendampingi. Terutama kemarin di awal pembelajaran ya walaupun tidak terjadwal, jadwalnya masih belum, tetapi saya di situ ingin mendampingi dan memastikan tentang ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, maksudnya buku-buku anak-anak, buku-buku guru, kemudian alat peraga yang diperlukan berkaitan dengan materi yang akan disajikan, dan juga memberikan masukan atau pertimbangan mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah kegiatan kami pada tanggal 1 sampai 13 Juli yang saya bilang liburan tadi, kami melaksanakan IHT yang dipandu didampingi oleh Ibu Fasilitator. Dan di situ juga ada Ibu Pembina, Ibu Pengawas kami, dan diikuti oleh Bapak Ibu Guru SDN Deket Agung. Ini adalah gambar kegiatan Akhirusana, Karnaval, dan Buka Bersama. Jadi setelah COVID berlalu, ya, sudah zona hijau dan Bapak Kepala Desa memberikan izin untuk kami mengadakan kegiatan. Jadi kami kemarin melakukan kegiatan Akhirusana. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ada makan-makannya itu kayaknya. Kegiatan rutin itu. Mohon maaf Ibu, yang makan-makan itu adalah kegiatan kami pada saat Ramadan. Ya, jadi setiap buka bersama itu. Ramadan kita itu memprogramkan buka bersama. Oh ya. Di situ juga itu Bu, kita menyambung silaturahmi dengan kepala sekolah, alumni, maksudnya Bapak Ibu yang pernah di dinas di sana.
Nggih. kemudian Bapak Komite dan anggotanya, Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, pokoknya rame Bu, kalau buka bersama itu kumpul semua. Wah, Jadi seru bisa nih ya. sharing, bisa sharing. Nanti Ya. ke sana pun kita kalau Ya, Ramadan. nanti saya ke sana. Sekarang virtual dulu makannya. Iya. Monggo Bu, monggo dinanti Bu. Ya, jadi sebelum buka bersama kami juga itu Bu melakukan kegiatan bagi-bagi takjil. Oke. Iya. Iya Bu, mungkin apa namanya Lamongan itu otak-otak. Kalau di Surabaya dan di Blitar kayaknya kenal nggak Bu ya otak-otak Banten itu? Kenal Ya, lah, kenal. kenal tapi nggak punya saya. Oh, iya. Saya keliling Jawa Timur. Nasi boranan khasnya. Iya. Nggih. Nasi buranan, ada soto Lamongan, ada Nggih, otak-otak. tahu campur. Soto Mangut, Lamongan mangut apa kepala manyung. Ya ada Bu, kepala manyun. Tapi kita ke Lamongan Utara dulu Bu. Oh iya, Paciran ya. Iya. Kalau di Blitar kepala monyong kan. Dan gak tegang Bapak Ibu guru. Wah. Nggih, monggo Bu Arini dilanjut. Ya. Kemudian di sampingnya itu gambar karnaval, ya anak-anak sedang karnaval itu gambar foto terbaru Bu karnaval kemarin. Jadi sebelum Oh. acara akreditasi ini kami disibukkan dengan acara 17-an yang nggak intinya Bu. Baik dilaksanakan di desa maupun di kecamatan gitu. Terus-terusan ya. Jadi tapi alhamdulillah untuk karnaval itu SDN Dekat Agung meraih juara 1. Oh, luar biasa. Hanya disayangkan hadiahnya itu tidak ada piagam dan pialanya yang dikasihnya itu mentahan Bu, dikasih amplop. Waduh. Dikasih 750.000. Dibelikan trofi sendiri Ya, aja. itu dibelikan piala, ditulisin lah wes beres ah. Iya, ya. Selanjutnya ini adalah akses YouTube ya. yang tadi sudah panjenengan buka ya. Untuk Instagram, YouTube dan FB-nya SDN Dekat Agung. Selanjutnya capaian sekolah yang dicapai SDN Dekat Agung yaitu sebagai pelaksana sekolah penggerak. Di situ ada foto saya ya pada waktu itu rapat koordinasi program sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi yang di depan 5 itu adalah kepala sekolah penggerak dari Kecamatan Sugiyo Bu. Untuk Kecamatan Sugiyo itu paling banyak di antara kecamatan yang lain di Lamongan. Jadi jumlahnya 5 itu terbanyak. Belum Bu, beda angkatan. Terus Lamongan atas kabupaten itu hanya 32 SD dari 624 SD yang ada di Kabupaten Lamongan. Ya, terus di belakang kami itu dari yang paling kiri kalau dari sisi saya itu Bapak Kasih kurikulum. Kemudian di sampingnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Di sampingnya Ibu yang cantik itu Kabid GTK. Di sampingnya Kabid SD, Kabid PAUD, dan yang tepi sendiri Kabid SMP. Jadi kami foto bersama saat rapat koordinasi. Nah, ini adalah capaian kami yang tadi kami sampaikan bahwa SDN Dekat Agung dipercaya untuk selalu mewakili Kecamatan Sugiyo dalam lomba nyanyi tunggal FL2SN. Iya, yang jas hitam itu kami syuting di Sendang Bawono. Tadi yang saya ceritakan tempat wisata yang dekat dengan sekolah kami. Ya secara daring Bu ya. Jadi kami membuat semacam video itu. Yang di sampingnya yang pakai baju khas Lamongan itu tahun yang terbaru ini syutingnya di Bego. Tadi yang wisata edukasi Gondang Outbound, laksananya di situ. Jadi rame-rame gitu kita melaksanakan syuting. Nah, ini juga capaian dari SDN Dekat Agung selama masa COVID ya. Jadi saya itu boleh dikatakan kepala sekolah angkatan COVID Bu.
begitu diangkat tidur karena ada pandemi. Maksudnya itu kegiatannya terbatasi ya. Tapi walau demikian, kami aktif untuk mengikuti lomba-lomba online. Online ya. Ya, Ini juara enggak, Bu? diantaranya Smart Talent. Smart Talent. Di situ yang kami tampilkan itu nyanyi tunggal dan ada sebenarnya takbir tapi tidak terupload fotonya di sini, dan juga ada lomba foto bermasker. Bu, ini juara enggak ini? Belum beruntung, Bu. Iya, selanjutnya ini adalah anak-anak kami yang mengikuti ujian tahfidz Quran Juz 30. Ini yang terbaru. Kemarin kami mengirimkan 4 anak dan alhamdulillah lulus dengan nilai baik. Pelaksanaannya dilakukan di Kecamatan Kedungpring. Jadi Lamongan itu mempunyai program Lamongan menghafal. Jadi setiap tahun itu diberi kesempatan untuk mengikuti ujian tahfidz Juz 30. Dan SD kami, Bu, Lamongan menghafal. Ya, Lamongan menghafal. Ya. Program dari Bupati Lamongan. Ya. Jadi kalau motonya apa? Slogannya Lamongan Megilan. Tapi ini Lamongan menghafal untuk tahfidz Quran. Baik, yang prestasi kami yang paling baru tanggal 13 Agustus kemarin adalah anak kami ada yang juara renang Piala Bupati Lamongan. Juara 3. Kabupaten ya? Iya, kabupaten. Swimming. Dan saat ini, tepatnya tanggal 2 ini, ada siswa kami yang sekarang mengikuti lomba catur di Kediri tingkat provinsi. Mohon doanya agar bisa pulang membawa piala. Ini adalah hasil karya anak kami yang terpampang di mading. Tetapi juga ada hasil karya lainnya yang diapresiasi di kelas masing-masing. Mungkin perlu dipoto itu anunya hasil karya itu. Iya, ini selanjutnya ini tadi rekapitulasi nilai rata-rata rapot dan juga nilai rata-rata ujian nasional yang sudah saya kirim ya. Baik. Untuk program pengembangan sekolah, Ibu mohon doanya ya, saya mempunyai angan-angan atau mempunyai keinginan untuk Dekat Agung ini nanti ke depannya ada penambahan ruang ibadah. Maksudnya walaupun sekarang ada gedung serbaguna yang kami manfaatkan sebagai musola, tapi ada keinginan untuk membuat musola yang sesungguhnya. Karena memang masih ada lahan untuk itu, Bu. Ada bantuan. Iya. Tidak bisa, Bu. Iya. Dan juga berangan-angan memiliki ruang multimedia sendiri yang sehingga tidak tersekat dengan atau menjadi satu dengan ruang perpustakaan. Alhamdulillah ya, tahun ini penuh rezeki setelah mendapat bantuan dari pemerintah yaitu berupa BOS kinerja, karena sebagai pelaksana sekolah penggerak kami menerima cash 80 juta untuk pelaksanaan program ini di tahun yang pertama. Dan setelah itu disusul rezeki yang kedua, kami mendapatkan bantuan IT senilai 125 juta, yaitu berupa LCD, server, dan 15 Chromebook. Nah, itu kami dengan bantuan itu berkeinginan ke depannya untuk memiliki ruang IT sehingga ruang multimedia sehingga anak-anak bisa nyaman dalam nanti dibina untuk pembelajaran TIK, IT di sekolah tingkat SD. Baik, ini yang terakhir, Bu. Ini adalah foto dari Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Dekat Agung. Saat itu kami berseragam BKL, Bu. Itu seragamnya namanya BKL. Baju khas Lamongan yang kami kenakan setiap hari Kamis minggu pertama.
Hitam ya Bu ya. Hitam-hitam. Terus batiknya ada batikannya itu loh, Adiknya. bawahnya. Jariknya namanya singo mengkok, kemudian yang di dada itu namanya bunga Sri Tanjung, Bu. Itu. Kemudian apa namanya untuk selain Kamis minggu pertama atau Kamis yang lainnya itu kami menggunakan batik bandeng lele atau batik khas Lamongan bermotif bandeng lele. Demikian, Bu. Terima kasih. Bu, saya punya batik Lamongan, Bu. Ini. Lamongan ya ini ya. Iya, iya. Terus ini 2, saya punya. Lamongan juga ini. Oh iya. Kok punya banyak, Bu? Habis dari belanja dari Lamongan tak, Bu? Adalah pokoknya. Baru datang ini kemarin. Kalau koleksinya ditambahin lagi bagaimana, Bu? Oh, mau. Ini saya sudah punya warna biru sama ungu. Nggih. Nggih, Bu. Baik, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga berkenan atas apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mohon dukungannya agar kiranya nanti SDN Dekat Agung bisa menjadi lebih baik lagi, lebih baik ke depannya. Insya Allah. Untuk bisa memberi pelayanan pendidikan kepada masyarakat masyarakat Desa Dekat Agung khususnya. Kritik, saran, dan masukan kami tunggu dan kami harapkan Ibu demi koreksi atau demi perbaikan kami. Oh nggih, saya belum pamer baju, lupa. Loh, mana Bu? Mohon diperhatikan. Oh iya, semua itu tadi bajunya ada Indonesianya itu tadi loh. Iya. Iya Ibu, jadi seragam ini namanya seragam PSP. Jadi SD lain insya Allah tidak punya. Keren. Jadi setelah IHT kemarin ya, saya mengkondisikan untuk SD mempunyai seragam ini. Maksud saya itu adalah sebagai seragam motivasi, seragam untuk mengingatkan diri kita bahwa kita itu harus gerak dan menggerakkan. Seperti itu Bergerak, maksudnya. tergerak, menggerakkan. Iya, gerak dan menggerakkan sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah. Jadi pemerintah sudah memberi begitu banyak, sedangkan kita juga harusnya menyambut atau bersemangat untuk membawa atau melaksanakan sesuai dengan apa yang diamanahkan pemerintah kepada kami dengan sebaik-baiknya, dengan semampu kami. Tapi kelihatannya teman-teman itu tidak suka, Bu. Walaupun ini bahannya adem, halus, tapi katanya panas. Rasanya panas. Karena yaitu tadi. Mesai es ayo. Beban katanya, beban Bu pakai baju penggerak. Malu juga kalau tidak bisa berbuat apa. Masih belum bisa berbuat apa. Demikian. Tapi maksud saya itu tadi ada sebagai motivasi, sebagai pembakar semangat teman-teman, dan supaya sadar diri bahwa kita memang harus bekerja lebih. Sudah masuk komunitas atau belum, Bu? Komunitas penggerak. Kan jangan bisa daftar komunitas penggerak itu. Jadi khusus untuk teman-teman di SD Dekat Agung ini mendaftarkan sebagai komunitas penggerak. Oh, nggih. Nggih. Insyaallah, Bu, insyaallah. Baiklah Ibu, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri presentasi saya. Sampai sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop screen dulu. Bu Suharyani. Bu Suharini ya. Hari ini Bu, hari ini hari yang baik. Oh, amin. Nggih, di stop Stop screen share. dulu. Nggih. Luar biasa sudah. Kayak kru RCTI dari sini. Apa RCTI ya yang hitam itu? Bukan Net juga hitam, Bu. net itu. Hampir sama kru-kru itu. Saya punya grup YouTube juga pakainya itu hitam. Nggih. Monggo. Enggak. Berarti Bapak Ibu setelah ini kita break out. Nah, gimana? Istirahat sebentar dulu di sana. Ya nggak apa-apa, makanya sebelum break out, setelah ini kita langsung buka break out sambil istirahat, sambil pindah ruang. Jadi yang break out pertama nanti break room 1, Budia sama kepala sekolah sama Bapak Ibu guru. Yang room kedua saya, komite, alumni, wali murid, sama siswa. Mungkin ada satu guru yang mendampingi sebagai operator. Mungkin itu kita, karena ini Jumat, kita mungkin monggo istirahat sambil menyiapkan ruangannya. Jadi ruangannya terpisah ya, room 1 sama room 2, biar nggak tempuk suaranya. Monggo ditoto dulu sambil kita istirahat 10-15 menit sambil menyiapkan ruangan. Monggo yang belum ngunjuk-ngunjuk sama nyenek-nyenek dipersilahkan. Terus silakan dinikmati hidangan yang sudah saya siapkan.